apa saja yang masih bisa cair untuk bantuan selanjutnya. Ini pun juga masih baru, dan ini pun juga menyebabkan banyak teman-teman yang akhirnya tidak cair bantuannya di periode kali ini, teman-teman. Dan juga ada 6.276.788 data yang dinyatakan tidak layak, teman-teman. Jadi ini benar sudah tidak boleh lagi bantuan sama sekali. Kemudian teman-teman, aturan lain lagi teman ya, itu mengenai mekanisme pencairan untuk bantuan PKH sampai dengan bulan Desember, teman-teman. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman update lagi mengenai bantuan PKH teman untuk pencairan selanjutnya di periode 4 dan juga 5, yaitu untuk bantuan PKH tahap 4 di periode September-Oktober, dan juga untuk BPNT tahap 5 periode September-Oktober untuk teman-teman ketahui semua, karena banyak aturan baru dan juga ketentuan yang perlu kalian ketahui agar kalian paham dan yakin apakah bantuan kalian akan cair ataukah tidak, dan juga besaran nominal bantuan kalian nanti ketika emang cair, teman-teman. Jadi nggak bingung lagi. Jadi buat teman-teman, pastikan kalian simak sampai akhir untuk info lengkapnya. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, dan program prakerja dan juga bantuan pemerintah lainnya, teman-teman. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman, seperti biasa, please bantuan supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen di bawah. Bagaimanakah update bantuan kalian? Apakah sudah share dan juga belum? Please komen di bawah. Jadi buat yang sudah like, subscribe, komen, dan juga share, terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan, teman-teman. Oke teman, jadi sekarang sudah mau di akhir-akhir bulan September, teman-teman ya. Dan sekarang masih proses pencairan untuk bantuan PKH BPNT untuk periode Juli-Agustus sila KKS. Kemudian untuk periode lewat PT Pos, teman-teman, ini masih periode Juli, Agustus, September, teman-teman. Jadi untuk periode selanjutnya, untuk yang lewat KKS dan PT Pos itu masih belum. Nah, dan nanti teman-teman, ini akan ada banyak aturan baru, kebijakan baru yang juga wajib semua KPM ketahui, teman-teman. Yang pertama, mengenai aturan baru untuk KPM apa saja yang masih bisa cair untuk bantuan selanjutnya. Ini pun juga masih baru, dan ini pun juga menyebabkan banyak teman-teman yang akhirnya tidak cair bantuannya di periode kali ini, teman-teman. Jadi yang pertama, teman-teman ya, untuk aturan barunya, teman, yang banyak juga berpengaruh, itu adalah terdeteksi bahwa KPM itu memiliki gaji di atas UMK, UMB, UMR, teman-teman, dan terdata di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, jika kalian terdeteksi, teman-teman, entah kalian ataupun anggota keluarga kalian punya gaji di atas UMK, UMB, UMR, dan juga terdata di BPJS Ketenagakerjaan, ini dipastikan bantuannya otomatis tidak akan cair lagi. Jadi juga kalian wajib tahu, wajib cek apakah ada anggota keluarga kalian yang punya gaji di atas UMK, UMR, UMP, dan punya BPJS Ketenagakerjaan, teman-teman, seperti itu. Kemudian yang kedua, teman-teman, adalah adanya anggota keluarga yang gajinya bersumber dari dana APBD, APBN, teman-teman. Contohnya kayak guru, atau mungkin juga polisi, TNI. Ini pun juga akan membuat bantuan kalian akhirnya hangus atau dihapuskan, teman-teman. Karena di periode kemarin, di bulan Juli ini, terdeteksi ada ribuan ASN ataupun juga PNS yang ternyata terdata mendapatkan bantuan dari pemerintah Kemensos, teman-teman. Akhirnya dicabut otomatis, seperti itu. Kemudian yang berikutnya juga untuk pensiunan PNS pun ini juga ternyata dilarang untuk sekarang, teman-teman. Jadi anggota keluarganya jika ada yang sebagai PNS, ASN, ataupun juga pensiunan PNS, ASN, ini pun juga otomatis akan dicabut untuk bantuannya. Jadi memang ini makin ketat, tapi dengan tujuan, teman-teman, agar lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk dana bantuannya. Karena memang kemarin pun juga banyak banget teman-teman menginfokan, Kak, itu kenapa dapat bantuan? Padahal rumahnya bagus, punya pekerjaan tetap, kemudian juga dia punya mobil, punya sawah banyak. Nah, akhirnya sekarang pun pemerintah berusaha, teman-teman, sebaik mungkin agar bisa lebih selektif, bisa lebih tepat sasaran lagi, teman-teman. Karena dibuatkan juga sebuah informasi bahwa Kemensos telah menyelamatkan, teman-teman, penyaluran bantuan bansos itu sebanyak 523 miliar, teman-teman. Karena terdeteksi ada 2.284.392 KPM yang tidak layak untuk bansos. Karena ternyata dia sudah mampu atau mungkin juga sudah
memiliki pekerjaan yang tetap, teman-teman. Dan terdapat data pun akhirnya ada 41 juta teman-teman 377.528 data yang diperbaiki bersama Pemda, teman-teman. Jadi ini datanya kan diupdate. Kemudian ada 68 juta data non OPS atau ditidurkan, jadi udah nggak boleh lagi dapat bantuan untuk Kemensos nantinya. Dan juga ada 6.276.758 data yang dinyatakan tidak layak, teman-teman. Jadi ini benar sudah tidak boleh lagi bantuan sama sekali. Dan ada 21.072.271 data baru yang diusulkan. Jadi nanti akan ada rencananya KPP baru yang akan dapat di periode selanjutnya untuk bantuannya, teman-teman, seperti itu. Lalu juga teman akhirnya pun terdeteksi juga bahwa ada 493.137 penerima bansos gajinya di atas UMK, teman-teman. Ini juga sangat disesalkan dan juga disayangkan oleh Kemensos. Kenapa ada yang sudah punya gaji di atas UMK tapi masih dapat bantuan ini, teman-teman. Lalu juga ada 23.879 penerima adalah ASN, teman-teman. Dan juga ada 13.369 terdaftar pada Ditjen AHU. Jadi ini yang membuat Kemensos akan semakin ketat, teman-teman, buat aturan agar tidak ada lagi celah-celah untuk yang sudah mampu, yang sudah bekerja, yang sudah jadi anggota PNS itu bisa dapat bantuan lagi dari Kemensos, teman, seperti itu. Kemudian teman-teman, aturan lain lagi, teman, ya, itu mengenai mekanisme pencairan untuk bantuan PKH sampai dengan bulan Desember, teman-teman. Dimana sekarang emang ada 2 skema. Jadi sama dengan BPNT, teman, kita bisa bilang, jadi langkah KKS itu akan cair setiap 2 bulan sekali, dimulai sejak bulan Juli kemarin. Jadi kalau dulu PKH pasti 3 bulan sekali, tapi sekarang akan cair 2 bulan sekali. Jadi kemarin sudah cair juga sampai sekarang Juli Agustus, dan nanti akan cair lagi September Oktober, dan terakhir akan cair lagi November Desember, teman-teman. Tapi kalau yang lewat PT Pos itu akan cair 3 bulan sekali, dan sekarang masih berlangsung untuk yang periode Juli Agustus September. Jadi kalian juga harus tahu, teman-teman, karena nanti besarnya pun juga akan berbeda, baik antara yang lewat PT Pos dan juga lewat KKS, teman-teman. Jadi ini untuk tabel, teman-teman, ya. Jadi kalian nanti, teman-teman, yang lewat bantuan PKH tergantung komponennya. Jadi misal kalau komponen anak SD, kalau dulu dapatnya per 3 bulan itu 225.000, sekarang dapatnya hanya 150.000, teman-teman. Kalau yang SMP, dulunya dapat 305.000, sekarang akan dapat 250.000. Kemudian untuk yang anak SMA, kalau biasanya dapat Rp5.000 per 3 bulan, sekarang akan dapat 333.000 sekian, teman-teman. Seperti itu. Itu juga dengan disabilitas, kalau dulu per 3 bulan dapatnya Rp600.000, sekarang akan dapat Rp400.000. Lalu lansia juga sama, dari 600.000 sekarang akan dapat Rp400.000. Lalu untuk yang ibu hamil dan juga balita atau anak usia dini, teman-teman, sebelum 3 bulan akan dapat Rp250.000, sekarang akan dapat Rp500.000. Kalian bisa cek tabel momennya. Jadi kalian bisa menghitung kalian komponen apa dan nanti dapatnya berapa, teman-teman. Tapi kalau yang lewat PT Pos akan sama seperti dengan yang sebelumnya, seperti itu. Jadi juga aturan baru yang berlaku sampai dengan bulan Desember nanti. Jadi inilah info penting, teman, yang perlu kalian tahu untuk semua KPM. Saya merimain lagi dan juga menginformasikan. Kalian juga mungkin masih banyak teman yang belum tahu dan juga belum memahami mengenai aturan baru ini. Jadi buat teman semua, kalian pastikan bahwa data kalian, anggota kalian tidak ada yang melanggar aturan terbaru dan nanti pasti akan cair. Dan juga untuk nilai bantuannya adalah yang sekarang, teman-teman, seperti itu, ya. Jadi sekian, teman, untuk mengenai bantuan pemerintah PKH PNT sampai dengan siang hari ini. Lalu juga untuk bantuan beras pun ini masih berlangsung, ya. Jadi juga bantuan PKH PNT tahap Juli Agustus masih diproses. Itu juga dengan lewat PT Pos, teman-teman, periode Juli sampai dengan September ini pun juga masih dicairkan bertahap, menunggu undangan dari pihak PT Pos ataupun juga pihak perangkat desa, teman, seperti itu, ya. Jadi sekian dari saya. Buat yang suka, please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah!